Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah satu ulama besar Nusantara yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai penulis kitab fikih terkenal Sabilal Mujahidin dan hingga kini digunakan oleh umat Islam di Indonesia. Data diri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama lengkap Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Gelar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lahir 15 Syawal 1122 H, 17 Maret 1710. Lokasi Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Wafat 6 Syawal 1227 H, 3 Oktober 1812 dalam pagar Martapura, Mazhab Syafi'i. Latar belakang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir pada tanggal 15 Syawal 1122 Hijri, 17 Maret 1710 di Desa Lok, Gebang, Martapura, Kalimantan Selatan. Ia berasal dari keluarga sederhana yang sangat religius. Ayah bernama Abdullah bin Abu Bakar, seorang petani, dan ibu bernama Siti Aminah bin Khodir, seorang wanita soleha yang dikenal memiliki keimanan yang kuat. Sejak kecil Muhammad Arsyad menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Beliau belajar membaca Al-Quran pada usia dini dan memiliki daya ingat yang kuat, sehingga mampu menyerap berbagai ilmu agama dengan cepat. Kelebihan ini membuat dikenal di lingkungan sebagai anak yang istimewa. Keunggulan menarik perhatian Sultan Banjar, Sultan Hamidullah. Sultan melihat potensi besar dalam diri Muhammad Arsyad dan memutuskan untuk mengangkatnya ke istana. Di antara ia mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan terus dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama yang memimpin umat pada usia 30 tahun. Atas dukungan Sultan Muhammad Arsyad dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu lebih mendalam. Selama di Mekah dan Madinah, Muhammad Arsyad belajar dari banyak ulama besar. Beliau memperdalam ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan ilmu falak. Di bawah bimbingan ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdullah Qarim Al-Samad, beliau juga mempelajari terakat Samaniyah yang kelak diajarkan kepada masyarakat Banjar. Setelah menuntut ilmu selama lebih dari 30 tahun, Muhammad Arsyad kembali ke Banjar dan mulai berdakwah untuk menyebarkan Islam secara sistematis. Pendidikan dan perjalanan ilmu. Pada usia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu. Selama lebih dari 30 tahun, beliau belajar dari berbagai ulama terkenal seperti 1. Syekh Muhammad bin Abdul Qarim Al-Samad mempelajari tasawuf dan terakat Samiyah. 2. Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam ilmu tauhid dan hadis. 3. Syekh Daud Al-Fathani mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Selain itu, beliau juga belajar ilmu astronomi, ilmu waris, tafsir, dan ilmu alat nahwu dan sarf. Dan dakwah di Banjar pada tahun 1767, Syekh Muhammad Arsyad kembali ke Banjar. Sultan Tanjidillah II memberikan dukungan penuh kepadanya untuk mendakwahkan Islam di kerajaan Banjar. Beberapa hal yang beliau lakukan: 1. Mendirikan pesantren di dalam pagar. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam di Kalimantan. 2. Penyelesaian masalah hukum Islam. Beliau diangkat sebagai hakim agung untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum, termasuk warisan, pernikahan, dan mualah. 3. Menyebarkan terakat Samaniyah. Beliau mengajarkan terakat ini sebagai sarana mendekat diri kepada Allah. Karya-karya besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai seorang penulis produktif. Beberapa karya yang dikenal: 1. Sabilal Mujahidin, kitab fikih mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman untuk umat Islam di Nusantara. 2. Risalah Qaulul Mutahharin, pembahasan tentang hukum waris Islam. 3. Kitab Usuluddin, penjelasan tentang akidah dan tauhid. 4. Kitab An-Nikah, menguraikan hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Kitab Sabilal Muhammad Mutahharin menjadi karya paling monumental. Kitab ini tulis dalam bahasa Melayu dengan huruf Jawi sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Peninggalan dan pengaruh sistem pendidikan Islam pesantren melahirkan banyak ulama besar di Kalimantan seperti Syekh Muhammad Hafiz Al-Banjari. Penyebar Islam di Kalimantan, beliau berhasil mengintegrasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Banjar. Makam dan ziarah makamnya di desa dalam pagar Martapura hingga kini menjadi tempat ziarah umat Islam. Ajaran dan filosofi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan
Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga dikenal moderat dalam pendekatan dakwah sehingga ajaran mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, beliau mengajarkan pentingnya pendidikan agama sejak dini. Kesimpulan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tokoh yang berjasa besar dalam menyebar Islam di Indonesia, khusus di Kalimantan Selatan. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang pendidik, penulis, dan pemimpin spiritual yang diwarisi oleh banyak generasi. Karyanya Sabilul Mutahadin dan pesantren menjadi buktinya kontribusinya dalam memperkuat Islam di Nusantara.